Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang kaidah yang terakhir. Nah, di sini ada kaidah al-adah mahkamah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kaidah ini secara sederhananya ya, itu berarti adat atau kebiasaan yang sudah mapan dan diterima masyarakat dapat dijadikan dasar hukum. Artinya dalam situasi tertentu, terutama kita tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, maka adat yang sudah menjadi kebiasaan umum itu dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan hukum. Alasan mengapa pentingnya kaidah ini. Jadi yang pertama itu ada fleksibilitas. Islam itu adalah agama yang sangat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi zaman dan tempat. Kaidah ini itu memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam berbagai situasi. Alasan yang kedua itu karena kearifan lokal. Jadi kaidah ini itu menghargai kearifan lokal dan kebiasaan masyarakat yang telah teruji oleh waktu. Alasan yang ketiga itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi dalam banyak kasus itu terutama yang berkaitan dengan muamalah itu transaksi, kaidah ini itu memberikan solusi yang praktis dan adil. Adapun cabang-cabang kaidah al-adah mahkamah ini yaitu yang pertama kriteria adat yang sah. Jadi adat itu dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi beberapa syarat seperti bersifat umum, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, dan telah menjadi kebiasaan yang mapan dan diterima secara luas. Cabang yang kedua itu penerapan dalam berbagai bidang. Jadi kaidah ini diterapkan dalam berbagai bidang hukum Islam. Ya seperti halnya muamalah, ahwal syakiyah, hukum pidana. Contoh penerapan kaidah ini itu ketika waktu sholat. Jadi waktu sholat itu ada zuhur, asar, maghrib, subuh dan isya. Itu ditentukan berdasarkan waktu matahari tergelincir dan terbenam. Jadi penentuan waktu ini itu didasarkan pada pengamatan astronomis yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Contoh yang kedua itu ada nikah. Jadi syarat-syarat dan tata cara pernikahan itu berlaku di suatu masyarakat tertentu. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, itu dapat dijadikan rujukan. Adapun contoh yang ketiga itu mengenai hak waris. Jadi pembagian warisan dalam suatu keluarga itu jika tidak ada perjanjian tertulis, itu dapat mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Penting untuk diingat kita semua bahwasanya kaidah al-adah mahkamah ini itu sangat penting. Namun penggunaannya itu harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pemahaman yang benar tentang hukum Islam. Jadi adat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu tidak dapat dijadikan dasar hukum. Ya mungkin itu penjelasan tentang 5 kaidah fikih dan cabang-cabangnya. Dan jangan lupa di video selanjutnya saya akan membahas tentang lebih dalam kaidah fikih. Mungkin ya cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan karena manusia itu serba salah. Akhiran aku lakum syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.